belum pok lah, maunya dangdut dulu. Oke, dangdut dulu deh. Bahagia barulah sebatas pintu, belum seujung kuku. Itu redupnya hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Bang Nugraha dalam podcast Mari Kita Mulai, Let's Get Start. Dalam kesempatan kali ini saya coba pengen ngobrol-ngobrol dan berbicara dengan musisi kontroversial, seorang vokalis rock yang metal ya. Siapa lagi? Pengen kenal siapa dia? Ayo kita buka. Bang Boy. Pertama kali nama band yang lo diriin, lalu kemudian alirannya apa sih? Mencoba mendirikan salah satu grup band musik yang genrenya punk. Pertama kali punk. Terus di punk itu saya mencoba berjalan sama kawan-kawan mendirikan satu band, jatuh bangunnya di punk. namanya? Nama bandnya aliran kalau nggak salah punk progresif atau apa gitu. Karena memang sudah lama dari 2010 kalau nggak 2005 kalau nggak salah. Itu band berlanjut, saya bergaul di utara sana, salah satu tempat utara, taulah utara itu Bang ya, yang kota Tepatnya di daerah Prioknya di Rawabadak. Di situ saya banyak, alhamdulillah bergaul, banyak kenalan, salah satunya buat kawan kita Roni Otak Rengat yang mungkin masih sehat di sana, cuma sampai sekarang pun kita sudah lost kontak. Mudah-mudahan selalu sehat teman kita yang namanya Roni Otak Rengat itu, dia selalu motivasi saya Om. Oh siap. Terus setelah punk ngadirin band lagi. Setelah punk kita di punk ini saya nggak langsung diriin band metal ini udah pelarian saya yang terakhir udah Bang. Pelarian terakhir dalam arti saya sudah mencicipi asam manis garam dalam musik punk gitu. Saya mencoba vakum. Berapa tahun kira-kira? Vakum nggak lama kok, paling cuma hitungan bulan, nggak sampai tahunan, hitungan bulan saya vakum. Di situ saya mencoba untuk menghidupkan lagi musik di daerah saya, salah satunya di Pomahan, Tarumajaya. Siapa sih nggak tahu Pomahan gitu ya, yang kotanya katanya hujan gak hujan selalu becek gitu katanya. Mudah-mudahan kota saya selalu sejuk. Jadi di situ saya mencoba untuk menghidupkan salah satu genre musik bergenre pop dulu, mencoba untuk pop. Pernah pop Bang? Pernah pop Om. Jadi dalam arti popnya ini coba-coba karena personil di punk yang dulu sudah lost contact, sudah tidak ada kabar. Mencoba dah tuh mengrekrut salah satu personil. Itu pun personilnya bukan musisi sebenarnya Om. Anak nongkrong aja di tongkrongan gang gitu. Jadi salah satu kita punya teman namanya si Ocang. Ocang ini saya anggap dia bisa bermain gitar, saya tarik jadi personil saya gitu. Jadi saya seolah kayak manajer gitu, nyari personil satu-satu kita rangkum jadi satu band. Terus kira kita belum ketemu drummer. Di situ kita punya teman di Pomahan ada namanya Warman, panggilannya Tongki. Di situ dia bukan ada drummer statusnya, pemain gendang dangdut. Jadi kita pikir dia ini jam terbangnya di panggung berani lah, intinya buat ngadepin penonton. Iya, malunya udah hilang gitu, karena udah rasa groginya nggak ada. Kita ambil jadi drummer, terus lagi kita pemain bassnya ambil dari keponakan saya,
si Ciloy waktu itu saya mencoba mendirikan band pop. Di situnya bukan nama band pop? Nama bandnya bukan Nikotin bang, Nikotin yang saat ini aja gitu kan, atau bukan di apa gitu. Nama bandnya kalau nggak salah, inget-inget lupa ini saya om, karena memang udah ya emang udah kita nggak anggap lah intinya gitu perjalanan dari awal nol kita ngerintis. Nah dari sekian banyak band yang mana yang paling berkesan? Yang di antara band-band yang lalu sampai sekarang gitu, ya Nikotin lah. Nikotin ya? Karena personil Nikotin itu, siapa aja tuh? Personil Nikotin salah satunya di drummer Bang Ano. Bang Ano, woi siap. Member kita juga itu. Halo Bang Ano, salam metal 2 jari. Bukan pemilihan lurah ini. Jadi di drummer Bang Ano, di gitaris Melody atau lead itu Bendot. Bang Bendot. Ya, gitaris duanya Ciloy. Pemain bassnya si Tio. Oh gitu. Terus vokalisnya saya sendiri. Hai. Mana nih? Vokalis legendaris. Vokalisnya saya sama si Santi yang sekarang nggak tahu kabarnya di mana. Entahkah dia masih ada di dunia, entahkah dia udah nggak. Moga-moga dia selalu sehat di sana. Salam metal Santi. Nah, kalau selalu ada di Nikotin. Terus dari sekian banyak perjalanan dari punk, terus tadi kemana pop, sampai kemana lagi tadi metal. Gotik pernah? Metalnya ini pun maaf ya kita playback gitu. Nikotin ini pun nggak langsung berdiri langsung Nikotin, langsung personil dengan adanya Bang Ano, dengan adanya Bendot, dengan adanya si Santiago. Nikotin ini bongkar pasang gitu bang. Jadi dalam arti bongkar pasangnya itu jatuh bangun dengan biasa lah ya. Oh, reshuffle personil gitu. Reshuffle personil dalam arti si tim rombak kita pasang. Kayaknya anak ini gak asik, kita ganti dengan personil yang lebih garang. Anak ini terlalu cupu tapi permainannya cukup menantang, kita pakai. Vokalisnya belum pernah diganti. Alhamdulillah. Vokalis memang adanya bukannya begini. Nggak bisa bisa terganti. ikon ya. Terus kita dulu lagi sebelum adanya vokalis namanya Santi, Sunboy gitu. Kita pernah menggunakan nama vokalis Nuri Bontot atau Bocil. Nuri Bocil. Ya, dia dulu pernah pernah berjuang bersama Nikotin, cuman memang kita beda pendapat terus atau beda ide gitu atau beda arus atau beda perjalanan pemikiran, kita mencoba ganti dengan ketemu dah tuh si Santi Sunboy. Alhamdulillah berjalan tuh Sunboy, ketuanya suaranya ngangkat, orang tuanya ngedukung. Cuma satu permintaan orang tuanya vokalis ya om ya, anak saya pergi utuh pulang utuh, silakan mau diajak manggung kemana aja. Alhamdulillah kita tadi didukung dong sama orang tua, alhamdulillah. Terus sebelum adanya Ciloy kita juga punya pemain gitaris yang lainnya gitu. Sebelum Ciloy kita punya Inyong, tetangganya Om Bendot. Memang panggilannya si Inyong, nggak tahu nama aslinya siapa, pokoknya Inyong aja. Di situ dia punya skill selalu ngawur gitu. Ngawurnya dalam arti kalau kagak namanya dikenain alkohol, dia nggak ada namanya skill gitu. Pas dikenain alkohol, skill timbul. Tapi skill timbul ujung-ujungnya ngawur gitu. Jadi beda grip gitu. Selalu cekcok gitu. Jadi lagu belum habis kita sudah berdebat di atas panggung dengan grip-grip atau kunci-kunci yang ada antara gitaris satu, gitaris dua berdebat. Jadi kita coba ganti lagi. Personil bingung, vakum dan sebagainya. Terus drummer masih dipegang sama si Sable, anak kampung Pomahan juga dipegang sama dia. Ternyata skillnya nggak ada, monoton dan cuma kalau bahasa istilahnya mah jalan di tempat gitu. Jadi monoton lah ya. Monoton, wawasannya kurang memadai. Gimana kita bisa berkembang, sedangkan skill lu cuma sampai di D doang, nggak sampai di abjad selanjutnya gitu om. Ya kita coba rompak lagi, kita coba bermain dah tuh, kita playback lagi, kita kembali lagi nongkrong sama anak-anak yang dulu kita bergaul di punk. Ketemu lah tuh Om Ano di rumahnya Om Ijul. Om Ijul tato yang punya tato art di Gang Swadaya Priuk. Di situ ada nama Om Ijul. Di situ saya diperkenalkan namanya Bang Ano
Coy panggilannya. Akhirnya alhamdulillah sekarang jadi drummer Nikotin om. Drummer Nikotin dengan adanya dia di Nikotin. Dan vokalis Munafik. Juga drummernya Demon of Diti, drummernya Peroset, drummernya Manusia Rawa. Dia ini memang Om Ano ini memang multi talent untuk band-band metal di luar sana. Memang Om Ano selalu dipakai jasanya gitu. Jasanya bukan berarti drummer bayaran ya, tanda kutip. Dia ini selalu support karena memang Ano ini bukan cari uang dia jadi drummer, karena memang dia hobinya metal. Di mana ada band metal kekurangan drummer membutuhkan jasanya dia otodidak tanpa latihan. Om Ano komen dong di kolom komentar. Halo Om Ano. Oke, sekarang gue mau nanya Pak, dari sekian banyak genre yang paling ekstrim yang mana sih? Yang pakai ritual segala Pak. Kalau genre ekstrim itu di genre black metal lah. Black metal pernah mengalami saya di black metal, cuma bukan di Nikotin atau bukan di band yang dulu. Di band metalnya itu saya cuma sebatas edisional gitu, panggilan atau cabutan. Saya pernah manggung di daerah mana nggak tahu dah, pokoknya saya lupa. Intinya saya pernah meranapi atau bahasa betahnya meranapi, merasakan gitu, atau mengalami. Saya ritual waktu zamannya black metal masih zaman ritual om. Kalau sekarang ritual ritual itu untuk apa? Ritual itu buat pemanggilan goib gitu kalau kata anak-anak, seperti itulah. Cuman saya kan orangnya ikut-ikutan, pasukan ngalor saya ngalor, pasukan ngidul saya ngidul. Apa ritual yang ritual yang itu ya dalam arti pemanggilan. Jadi kalau udah manggung gitu udah nggak sadar, kayak orang udah dirasuki dengan makhluk goib gitu atau makhluk astral ya. Maaf ya salah nyebut atau gimana. Enggak, ritualnya apa? Ritualnya yang lain mainan kelinci. Saya waktu itu berita lucunya nggak ketemu kelinci karena kelinci di daerah kita masih langka, cuma tukang-tukang tertentu aja yang jual kelinci. Jadi saya ritualnya burung dara, 1 ekor burung dara. Diapain? Saya gigit lehernya. Wow. Terus di situ saya ritual sudah hilang kesadaran. Digigit lehernya? Digigit lehernya sampai mati dong. Kalau setengah mati, kelapa-kelapa muka kita direpek pakai sayap. Kita hantam mati sampai setengah putus. Itu yang ngegigit siapa? Ya saya dong bang. Oh gitu. Ya nggak mungkin. Bergantian? Enggak, cukup saya. Di situ saya pakai jubah ada perwakilan aja intinya. Iya. Di situ saya pakai jubah ala malaikat kematian yang pakai sebuah hitam, tapi muka saya kagak coret, polos. Pasan itu tujuan ritual itu sebenarnya lebih kepada biar pede gitu, percaya diri di atas panggung gitu. Enggak, memang sudah tradisinya seperti itu di aliran itu. Iya, dan kalau namanya pede mah bukan di ritual itu. Sebenarnya pengaruh nggak sih? Kalau itu pengaruh karena kan identik musik. Kalau nggak melakukan ritual itu apa yang kalau musik ritual itu ya bahasa istilahnya ambiang gitu. Ambiang gimana sih ya kalau bahasa Indonesianya dengan baik? Ambiar gitu bang. Ambiar bukannya ngeband itu berdasarkan dari skill masing-masing kan gitu? Mungkin dari skill masing-masing, tapi waktu dulu kan black metalnya identik dengan magic, dengan ritual-ritual seperti itu. Salah satu band teman pun sebelum manggung dia ngejasa sajenan di kolong panggung om. Salah satu masih di aliran itu masih ada yang memberlakukan ritual tersebut? Nggak ada. Sekarang sudah dilarang. Sekarang dilarang. Oh iya. Dengar berita dari teman-teman sudah dilarang karena sudah menyimpang katanya. Menyimpang ya. Dan bukan hanya hanya sekarang, sebenarnya harusnya dari dulu. Dari dulu seharusnya udah jadi banyak pertentangan, terutama dalam versi agama ya. Betul. Dan gue punya saran bahwa sebenarnya musik itu bisa dikemas dengan cara yang lebih baik lah. Betul. Dan lebih sehat kan gitu. Ya. Ya tidak maksud mendiskriminasikan atau sedikit kita berpikir tentang negatif di salah satu genre termusik tersebut ya bang ya. Intinya ya positif-positif aja lah. Nah terus berarti yang paling berkesan itu apa bang? Yang berkesannya itu ya terlalu kental dengan magicnya om. Enggak, dari berbagai genre yang pernah lo ikutin, yang paling berkesan apa? Berkesan dalam arti
yang paling lu suka deh akhirnya memilih genre ini gitu? Kalau akhirnya saya memilih dengan fokus dan berjalan dengan nikotin karena personil Nikotin berarti apa? Metal? gotik. Oh gotik. Ibarat gas dia agak kendoran. Kalau black metal kan terlalu kental dengan musik kerasnya. Kalau gotik ini kan memang kita ada suara ceweknya jadi pemanis. Jadi nggak terlalu gimana ya? Nggak terlalu kental banget metalnya gitu bang. Jadi ada suara ceweknya. Akhirnya saya nyaman, aman atau merasa gimana di gotik ini era nikotin ini saya alihkan ke gotik metal gitu bang. Oke, terus perjalanan musik dari mulai tahun berapa? Tahun 2005 atau 2010. Dari 2005 ya, sampai sekarang. Betul. Berarti sudah kurang lebih 15 tahun. Betul. Apa pernah dapat prestasi nggak bang Ray? Kalau untuk prestasi sih musik-musik seperti saya sih om, kayaknya nggak pernah dapat prestasi dari musik saya. nggak pernah dikompetisikan. Nggak pernah dikompetisikan dan nggak pernah ada audisi-audisian di daerah-daerah kita ini terutama aja ya. Om Ebang kan tahu sendiri memang masuk kategori senior saya. Di mana sih musik metal ada audisinya di sini festival metal? Oke, kalau kayak gitu berarti pertanyaannya sejauh mana jam terbang main Bang Nole untuk musik? Kalau untuk jam terbang, alhamdulillah sudah ditawarkan, cuman nggak sampai kesampaian di bumi Jawa atau bumi Ayu Tegal. Sudah dapat tawaran manggung di sana, itu pun dari Bang Ano, drummer Nikotin, ditawarkan Nikotin untuk manggung di sana. Berhubung memang waktu tanggal event atau tanggal tampilnya itu memang banyak halangan, ada aja permasalahan, bukan permasalahan di personilnya ya. Jadi ada aja namanya gangguan, takkah salah satu personil kita orang tuanya ada yang sakit, ada yang meninggal waktu itu. Jadi kita batalkan sepihak, gitu. Jadi nggak Nikotin batal manggung di bumi Ayu, bumi Jawa Tegal. Akhirnya di situ kita nggak jadi manggung luar kota. Ya akhirnya di daerah kita aja. Contohnya di Taman Mini aja udah di Grand Charlie salah satunya. Grand Charlie Romangun. Grand Charlie Romangun Nikotin sempat tampil juga, terus sama Grand Charlie yang di Taman Mini juga tampil. Oke, terus kalau boleh tahu bang suara-suara metal atau gotik itu kan pasti ada scream, ada growl. Iya. Kalau bedanya apa sih bang? Antara scream itu suara kan di luar om, atau growl itu suara di dalam. Contohnya kalau scream itu kan suara daring. Kalau contohnya suara scream. Contohnya kalau itu kan contohnya kayak scream gitu kan corok. Jadi scream itu mulut terbuka. Jadi kalau growl itu model mulut kayak ketutup, suara lebih berat. Terus kalau lebih suara berat lebih kental. growl coba yang tertutup gimana? Ya, maaf ya buat abang-abang metalnya. Terus kalau suara-suara yang kayak suara iblis gitu, suara-suara yang memang dedemit, biasanya ada yang dimasukkan dalam Iya, dalam musik metal gitu ya. Apakah harus saya contohin di sini gitu? Iya boleh. Jadi, atau suara-suara binatang gitu. Contohnya kalau kayak suara babi kita tinggal tutup mulut atau apa gitu jadi suara kental. Itu suara babi gitu kan? Itu suara babi. Gitu. Terus suara yang lain? Apakah dia kalau kita bongkar semua suara kita? Kan saya di tahun senior. Kamu ini nonton udah tahu aja ya om. Jadi semua orang bisa nonton. Lagi saya salah menggunakan suara. Nggak apa-apa. Gitu, itu kan suara. Ini kan sharing bahwa yang pengen tahu musik-musik seperti itu Bang Nole udah pernah terjun ya gitu. Nih sampai akhirnya dibuktiin kayak gitu. Terus suara lainnya Bang? Kalau suara lainnya belum. Jadi suara. Itu apa tuh? Itu apa tuh? Jadi itu suara model kayak suara iblis, tapi iblisnya ada campur-campuran kayak scream-screamnya gitu bang. Jadi kan kita bisa perpaduan antara growl sama scream itu sebenarnya nggak ada kotak-kotakan, sebenarnya bisa bersatu. Jadi semacam kayak yang jadi antara growl dan scream itu bisa kita paduin. Jadi nggak ada namanya scream itu kotakannya di A,
grow di tempat tadi enggak, di waktu tergantung nanti genre lirik lagunya kita diarahkan kemana gitu. Itu atas Buat Bang Nole atau buat teman-teman yang pemain multimedia di animasi khususnya bila butuh suara dubber, nih Bang Nole bisa. Tadi Bang ya. Jadi vokal yang tadi Bang Nole udah contohin itu nggak harus di panggung aja, kadang ngisi-ngisi suara dubber kayak animasi, tokoh-tokoh yang jahat atau tokoh-tokoh mungkin ada suara-suara yang perlu dimasukin dengan karakter tadi Bang Nole tadi bisa kayak gitu. Yang butuh suara Bang Nole boleh calling. Boleh komentar di kolom ini. Aduh. Ampun. Gue ikut manajerin. Ampun. Oke, berarti kurang lebih 15 tahun perjalanan. Alhamdulillah jatuh bangunnya di musik. Paling brengsek lo ngapain sih Bang? Kalau paling brengsek ya Ngedring lah. ya Ngedring juga pasti. Kalau nggak ngedring ya bukan anak band metal namanya. Band metal. Kalau buat ngatain badan mah pasti. Nggak ada Terus? namanya munafik. Nggak ada namanya band metal itu nggak ngedring. Kayaknya ada nggak pasti ngedring. Terus selain ngedrinks, Selain ngedring kalau untuk metal kayaknya jarang deh kalau untuk yang namanya asap-asap gitu dah Bang. Karena asap itu kan katanya nih ya, bukan kita sok suci atau sok munafik. Kayaknya dia damai kalau buat asap daun intinya gitu. Dia nggak ada yang namanya metal itu main daun. Karena efek dari daun itu kan timbulnya damai, santai, nggak ada. Namanya musik metal itu beringas, liar, arogan. Arogannya itu bukan berarti lepas dari jalur ya, jangan salah menafsir gitu. Dalam arti ya intinya metal ini harus atau didampingi dengan alkohol, udah begitu. Soalnya alkohol ini kalau dengan bermusik metal satu, jadi rasa grogi kita buat ngadepin penonton dengan ratusan atau jutaan pasang mata, kita udah nggak grogi. Beda dengan musik yang seperti biasa gitu, semacam kayak yang lain lah, nggak usah saya sebutkan, kalian juga paham namanya daun atau apa. Itu kan asap kayaknya efeknya nggak masuk untuk ke metal gitu. sampai itu zaman dulu. Itu zaman dulu, waktu zamannya ya, waktu zamannya dulu lah, udahlah masa lalu biarlah berlalu gitu maksud saya. Sekarang Tetap bermusik tapi dengan cara bermusik, sehat. jadi dengan cara sehat, no drug gitu loh bahasa anak-anak gaulnya mah, no drug, no sex, no pre-sex gitu. Karena lebih di waktu saya dulu pertama kali ikut-ikutan gitu ya, saya pertama kali kenal musik bukan saya langsung jadi anak musisi atau anak band om. Jadi konsepnya saya cuma sebatas ikut-ikutan dulu awalnya. Ada suatu band, salah satu teman manggung, saya ikut berharap kapan ya saya bisa di atas panggung seperti itu. Gitu. Nah sekarang gue tantang. Lu kan anak band, tadi udah scream, udah growl kan ya. Lu bisa nyanyi pop gak sih Bang? Saya nyanyi pop sebenarnya bisa, tapi nggak selancar dengan anak-anak. Tapi kalau di podcast Let's Get Start, mari kita mulai Bang. Harus terima tantangan dari gue. Waduh, tantangan ya. Oke, bisa ya, Bisa. mantap. Bang Nole nyanyi lagu pop, boleh rapnya aja lah. Dangdut dulu dah, saya kayaknya dangdut dah. belum pop lah, maunya dangdut dulu. Oke, dangdut dulu deh. Dangdut lagu apa Bang? Kita seujung kuku gitu ya. Iya. Kalau nggak salah dari Ajaib ya. Oh Seujung kuku ini ya. Ratu Dangdut. Bahagia barulah sebatas pintu, belum seujung kukumu, engkau mulai menyakiti aku. Udah bermalu kan? Aduh kacau. Itu dangdut ya? Itu dangdut. Berarti senang juga lah ya. Ya intinya kalau saya sih om, bukannya saya Musik pop dulu. musik pop ya. Karena nah, oh, nah, ya. Hendaklah Bagaimana? rakyat. Tapi dikit aja bang ya. Hendaklah rakyat, ya. Hendaklah ragu di sini mengenang semua yang terlewati saat kau masih ada di sisi Oh kan nggak bisa kan?
memang nggak terlalu gimana gitu. Maaf, bukan ngancurin lirik orang. Karena kalau memang metal bukan berarti saya sekian lama aku mencoba menepiskan dirimu di redupnya hatiku, letih menahan perih yang ku rasakan, walau ku tahu kau masih mendambanya. Tantangan dari dia bisa nggak bisa yang ditantangin. Oke, ngomong musik udah, sekarang gue pengen ngomong masalah asmara nih. Ini boleh bang ya? Biar yang nonton kita ini tahu tentang Noleh lebih dalam. Gue kupas tajamnya. Tampang boleh rambut, tapi kan hati Hello Kitty. Bang, udah pernah married belum sih? Alhamdulillah, saya married sudah 2 kali sama yang sekarang ini. Oh, saya 2 kali. Yang pertama gagal di tengah jalan. Mungkin jalan. memang sudah takdirnya kali om ya, karena Belum berjodoh. Satu, saya punya keturunan 1 dari istri yang pertama. Cewek cowok tuh anak? Cowok, umur 6 tahun. Namanya Muhammad Dafa Ardiansa. Muhammad Dafa Ardiansa. Keturunan saya sampai kapanpun dia akan tetap anak saya. Iya, Walaupun pasti. sekarang sudah ya dapat bini yang baru. Jadi di situ Berapa tahun tuh Dafa? 6 tahun. Saya menikah dengan istri yang pertama berjalan 8 atau 9 tahun. 9 tahun ya? Iya. Pacaran pun singkat, hampir setahun setengah pacaran. 9 tahun bang? Lama juga ya? Atau itu resepsinya nyusul ya? Resepsinya kan udah punya anak waktu itu. Oh iya. Panggil di musik studio, di saudara saya. Terima kasih Om Mbak. Jadi kita di situ ya nggak ada namanya permusuhan, nggak ada yang namanya dendam-dendaman. Saya pikir ya memang udah garisnya yang Maha Kuasa, kan Allah mengatakan kan atau mengajarkan pada umatnya kan jodoh, umur, takdir, rizki Allah yang ngatur. Ya mungkin memang jodoh saya sama mantan istri yang memang sampai di sini ya udah nggak ada saya sesali om. Gitu. Iya. Wow, luar biasa. Ngerti sangat agama juga bang Noleh. Alhamdulillah dikit banyaknya. Nah, sekarang kalau yang kedua. Yang kedua ini siapa bang? Sosok. Yang kedua ini Eka Septiana, istri yang sangat saya cintai. Dia yang lebih mengerti saya. Suka dukanya alhamdulillah walaupun nikah baru beberapa bulan, tapi saya rasakan sampai saat ini dia melebihi kayak orang nikah udah bertahun-tahun sama dia menjalani rumah tangga. Berapa lama bang? Baru sebulan saya nikah sama istri sekarang, tapi saya merasakan belayan dia atau kasih sayang dia atau perhatian dia ke saya melebihi dari seorang istri yang sudah berjalan 6 tahun 7 tahun gitu. Jadi perhatiannya, terus lagi dalam arti cara pola bicaranya selalu pengertian, walaupun saya merasa saya ini belum mampu gitu buat membahagiakan dia. Bang Noleh berharap ini yang terakhir lah ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah yang terakhir ini yang terakhir yang Allah berikan buat saya istri. Jangan sampai ada istri lagi lah, capek. Tapi pengen. Ya. Aduh Om Emang ada aja ya. Pengen lagi. Bang, tubuh lu tuh punya banyak tato banget nih. Alhamdulillah ada. Coba dong lihat tunjukin tuh ke kamera. Ini Tuh tato. tato saya, tato hasil pergaulan saya. Ini buah hasilnya. Mana lagi tuh dong? Ada juga di kaki, di dada. Dada dong. Dada. Wih. Iya. Itu apa tuh? Gambar apa tuh? BB mekanik. Kalau kata buat spesialis tato si BB mekanik, saya sih nggak paham. Yang penting ada gambar aja di badan saya. Terus belakang ada lagi? Leher. Di leher itu bintang. Iya. Kalau di belakang jangan deh ya, terlalu vulgar banget. Satu lagi memang belakang kulitnya nggak bagus kalau ditontonin. Di kaki juga. Kalau di kaki ada. Di kaki. Tunjukin dong. Di kaki mah. Oh ya itu tuh di sana. Oh, kamera gitu. Wah. Kenapa bang lo suka banget tato? Kalau apa nggak terlalu gini?
gue pengen kasih tahu ke kalian bahwa Bang Nol ini sebenarnya musisi. Kalau secara packaging dan penampilannya dia, orang udah ngeri duluan kan gitu. Dia udah gondrong, tatuan banyak ya kan. Dia pakai alis mata. Jadi orang lihatnya serem. Tapi selama gue berteman sama dia itu orangnya slowly dan sopan banget. Selalu manggil orang itu meskipun seumuran, abang, mama, selalu santun kan gitu. Dia adalah musisi yang perlu diteladani karena apa? Sangat memelihara sopan santun. Ya, karena dalam satu hal, walaupun dimanapun kita bergaul, dimanapun kita punya teman, dimanapun kita nongkrong, cuma satu yang saya ingat dari almarhum kedua orang tua saya, sopan santun itu wajib. Wajib kita pakai kepada yang tuaan atau yang pada mudaan. Kan peribahasa mengatakan sebelum kita dihargai orang, kita hargai dulu orang itu. Sebelum kita ditanya orang, apa baiknya kalau kita sapa dulu orang itu, nanti orang itu akan menyapa balik kita. Itu quote yang sangat bisa menginspirasi kita. Jadi bukan harus berarti kita lebih tua, kita tuh selalu pengen dihormati kan gitu. Tapi memulai kita dulu menghargai yang muda gitu ya Bang ya. Siap. Dan itu lo terapin, jadi sangat sopan sekali gitu kalau kemana-mana nih Bang Nolek. Selalu di jalan, apa segala macam. Masuk kategori pengusaha muda, sahabat-sahabat, pengusaha muda dalam arti seumuran Om Embang sudah banyak punya usaha gitu. Satu, Om Embang udah banyak usaha dan Aceh pun banyak usaha. Satu lagi Om Ano. Kenapa saya mengagumi dia? Dia sosok orang yang sangat sederhana. Ano, drummer Nikotin, drummer vokalisnya Munafik atau drummernya Demona Piti. Kenapa dia buat jadi panutan saya? Karena dia walaupun anaknya gimana-gimana, hidupnya selalu sederhana Om. Sederhana, ya sederhananya itu nggak terlalu menonjolkan bahwa dia punya skill, sering manggung di event-event atau ajang metal seperti apapun. Dia pernah menggedik drumnya atau memukul drumnya di acara metal besar pun. Dia pernah duduk di acara itu atau sempat ngedramin di acara besar lah di dalam negeri ini. Tapi mereka, atau bukan mereka, tapi si Ano ini karena sombong gitu loh. Ya begitu juga Om Embang atau Om Aceh nggak sombong. Ano ini nggak sombongnya dalam arti dia nggak menonjolkan bahwa dia itu bandnya udah besar selain Nikotin gitu. Kalau Nikotin saya anggap band Tarumajaya lah yang jam terbangnya belum terlalu banyak gitu. Tapi kalau untuk Om Ano ini saya anggap jam terbangnya sudah banyak. Tapi mereka atau si Ano ini nggak angkuh, nggak gimana ya, nggak sombong, nggak membusungkan dadanya. Malah saya selalu dikasih motivasi sama Ano. Nggak ada yang namanya hebat le di setiap atas panggung, semua rata. Pernah saya salah satu manggung di salah satu acara Ndokjin gitu ya, daerah Taman Mini. Di situ salah satu personil saya ada yang grogi. Selalu dikasih motivasi sama Ano, jangan grogi, jangan gugup. Karena yang tampil ini walaupun mereka band-band ternama atau band-band berkelas, mereka ini sama seperti kita, sama-sama ngikut di acara ini. Mereka gue star, kita pun gue star, cuma mereka jam terbangnya lebih banyak. Alhamdulillah kita dimotivasi biar gak grogi gitu. Itu salah satunya Bang Ano. Terus dua, buat Om yang lagi waktu itu selalu memmotivasi saya jangan putus asa, itu Pak Alip ini dalam hati selalu memotivasi saya, karena dengan adanya dia saya bisa alhamdulillah bisa sampai dihargai orang sampai saat ini. Kalau nggak ada beliau nggak tahu. Siapa nih? Om Alip itu orang yang mengambil saya di salah satu perusahaan sampai sekarang untuk menjalankan usahanya dia di bidang manpower gitu, penyediaan manpower, rekrutmen. Jadi dalam arti Om Embang bikin saya motivasi, bukan berarti iri saya harus benci Om Embang, gimana caranya saya jatuhin Om Embang, enggak. Karena bikin saya irinya Om Embang kok bisa gitu, karena memang wajar bisa, karena dia memang otaknya brilian atau cerdas. Ditambah lagi pergaulannya luas, wajar dia sampai saat ini jadi pengusaha muda saya anggap gitu. Aceh juga, terus Ano, cuma itu aja sih Om.
Oke, saya ada pertanyaan yang harus cepat dijawab, Bang. Siap. Ada kesini dong. Siap. Grogi. Tinggi dulu. Cepat nih, Bang. Siap. Ya. Metal atau punk? Metal lah. Scream atau growl? Grow lah. Burger Kill atau Superman is Dead? Burger Kill. Vokalis atau gitaris? Vokalis lah. Pas band apa Jamrut? Jamrut. Dwi Angel Amor atau Eka Stiana? Ya My Honey lah, Kasetia. Halo sayang. Oke, lu kenapa milih metal dibanding punk? Kan udah Iya, kalau antara mencicipi ibarat kita makan gitu ya, di porsi piring ini dan porsi piring ini porsinya punk dan porsi ini porsinya metal, ya kita dua-duanya kan sudah mencicipi. Iya. Ya mungkin antara buat teman-teman gitu, maaf ya, jangan ada yang salah paham dan salah persepsi gitu. Bukannya saya mengkotak-kotakan genre gitu ya. Karena saya pikir ya mungkin saya merasa nyamannya di metal kali gitu Om. Okay. Jadi saya memilih metal gitu. Nah, scream apa growl tadi jawabannya? Growl. Karena Growl ini saya anggap lebih mudah dibandingkan scream. teknik gitu ya, salah satu teknik ya. Kalau scream ini tekniknya dia terlalu lentingnya itu terlalu banyak teknik, jadi agak sulit gitu. Kenapa suka banget sama Burger Kill, Bang? Kalau Burger Kill saya anggap, kenapa saya mengidolakan Burger Kill, saya anggap dia pantas ya untuk jadi panutan saya, buat pribadi saya ya. Karena mereka atau band senior itu, terutama Burger Kill, jam terbangnya sudah luas Om. Luasnya sudah bisa tampil di luar kota, di luar negeri gitu. Salah satunya pernah main di Eropa gitu kan. Pokoknya is the best lah buat Burger Kill. Terus Mas Bin atau Jamrut? Jamrut. Gitu. Ngefans sama siapa aja? Krisyanto sama Aji Sengkes. Iya. Karena ciri khas dia suaranya Om, nggak ada yang bisa ngeduain. Karena Krisyanto ini kan pernah keluar juga waktu itu ya. Ya, diganti sama vokalisnya si Herman. Iya. Karena Karena si dan siapa? Donald. Iya. Pokoknya waktu itu Om Krisyanto sempat keluar, saya sih pun cuma sebatas ngikutin media aja sih, ikut baca aja di sosial media. Lagu apa yang paling suka dari Jamrut? Lagunya apa yang lebih enak? Hei, salahkah aku? Enggak. Kira gitu. Jadi Om Krisyanto ciri khas atau Jamrut, lagunya yang saya paling suka itu Ningrat. Karena Ningrat itu saya anggap waktu itu mencerminkan diri saya banget gitu. Pakai nanya silsilah, golongan darah, Iya. gitu. Waktu itu kan saya gondrong banget, tatoan dan So pokoknya tatoan. Mani-maninya. Mani-maninya pacarnya anak saya. Iya. Itu kayaknya diri saya banget itu pernah saya digituin. Pernah gitu. Jadi itu paling menyentuh lah. Paling menyentuh banget lagunya Om Krisyanto itu, terutama Jamrut itu. Jadi is the best lah Jamrut. Oke, terakhir itu pertanyaan masalah dua mantan lo sih Bang. Dan lo memilih yang baru 1 bulan untuk dijawab. Apa lo lupa sama yang selama menemani 9 tahun? Ya bukannya kita melupakan, memang sih intinya ya jangan terlalu menengok ke belakang Om. Masa lalu biarlah masa lalu, pernah lagunya tuh ya. Coba nyanyiin. Masa lalu biarlah masa lalu. Mungkin itu masa lalu saya dengan si A gitu ya. Nggak usah disebutin, tapi tenar lagi. Kenapa dia tenar? Tapi hubungan harus tetap baik. Ya, tali silaturahmi atau berkunjung ya alhamdulillah, karena kan saya punya satu keturunan dari sang mantan gitu. Ya intinya tali komunikasi ya jangan sampai putus. Cuman tali komunikasinya ya jangan keseringan banget. Kita jaga juga perasaan dengan istri yang sekarang gitu. Jangan keseringan WA-an, ya cuma sebatas yang penting-penting aja lah, kebutuhan anak atau kebutuhan jagoan kita buat sekolahnya atau lain sebagainya, baru komunikasi. Terakhir Bang, gue cuma mau minta saran buat para musisi-musisi yang baru mulai merintis band gitu kan. Dengan situasi sekarang, pandemi yang sekarang lagi sedang susah, mereka sudah harus menyuarakan band dan sementara industri band sendiri itu lagi sepi. Gimana biar mereka konsisten dan tetap semangat? Buat teman-teman junior kita. Kalau untuk junior memang saya udah tua banget Bang.
buat teman-teman kita lah ya, buat teman-teman kita lah ya, buat baru teman-teman mulai musisi. merintis, Buat baru mulai ngeband, baru mulai aktif gitu ya. Ya buat teman-teman musisi, terutama musisi Tarumajaya atau musisi di luar sana, intinya jangan mudah putus asa. Memang posisi keadaannya seperti ini, semua serba kejepit. Jangankan untuk kita manggung, untuk kita acara main gitu bareng atau acara indie fest atau festival, memang sekarang ada karangan semangat terus. Karena di satu sisi kita masih punya studio atau kita masih ada akustikan di studio-studio. Jangan putus asa. Adapun band elektrik atau band akustik, jangan ada mengkotak-kotakan. Salah satunya, maaf Om Aceng, bukannya saya pro atau kontrak. Kalau saya sih sebagai, maaf, memang saya pemula, tapi saya anggap saya juga musisi juga gitu. Jadi nggak ada namanya kotak-kotakan. Memang antara akustikan dan elektrik memang beda jenis. Karena elektrik yang strum, kalau akustikan enggak, tapi pakai salon juga. Cuman maaf ya, tanda kutip, bukan yang kotak kaleng kerupuk lah dan sebagainya gitu kan. Kotak udara. Udara ya, kaleng kerupuk, bla itu. Iya, pas itu kita ada panjang orang. Iya, panjang lah itu. Podcast gue sejam Aceng orang. Intinya nggak ada kotak-kotakan ya. Kalau saya cuma mensupport buat teman-teman, nggak ada namanya band full atau band akustik, nggak ada. Kita sama-sama tunjukkan kreasi atau kreativitas kita di musik, itu punk, pop, reggae atau dangdut atau All genre lah ya. All genre. Kita nggak ada namanya kotak-kotakan karena kita semua sama. Musisi Indonesia atau musisi Tarumajaya, salah satunya ya Tarumajaya. Biasa Bang Nole. Oke, menurut saya itu menjadi salah satu penutup dalam perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Satu momen quote dari saya di ujung pembicaraan ini, bahwa jangan pernah menilai orang dari casingnya. Mereka boleh bertato, mereka boleh gondrong, mereka boleh bertindik, tapi hati orang itu tidak pernah ada yang tahu dan tidak pernah bisa dibaca sejauh mana kesetiaan dan kebaikan orang tersebut. Dari saya cukup sekian, Bang Tole, terima kasih banyak. Oke, boleh ngomong dikit nggak? Oh ya, Pak. Maaf, penutupannya saya minta ngasih slogan sedikit aja, sedikit Om ya. Boleh, Kayak siap. gini. Jadi saya waktu itu pernah punya pengalaman, pernah diajarkan dengan senior kita bahwa metal ini punya sumpah atau punya slogan. Apa tuh slogannya? Slogannya bukannya kami mengejar media, tapi media yang akan mendekati kami. Bukannya kami mencari popularitas, tapi popularitas akan mendekati kita. Gitu. Bukan mencari ketenaran, Oke. tapi ketenaran yang mendekati kami. Salam metal 3 jari. Jika channel ini bermanfaat, boleh di komen, di like, dan di subscribe. Ya, Bang Tole ya, terima kasih. Oke, siap. Wassalamualaikum Oke, Bang. Terima kasih.